Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersua kembali dengan saya, Pak Kadun, dalam sesi perkuliahan teori pembangunan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pembangunan partisipatoris. Nah, itu dalam judul pergeseran pendekatan pembangunan. Ada 3 pendekatan di dalam pembangunan minimal. Pertama, ada yang namanya pendekatan otoritarian. Apa ciri-ciri pendekatan otoritarian ini? Pertama, program proyek direncanakan dan diimplementasikan tanpa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, program proyek yang direncanakan hanya diinformasikan kepada masyarakat tanpa aspirasi dari mereka. Yang ketiga, cirinya itu kepentingan nasional lebih diprioritaskan dibanding kepentingan lokal. Nah, kalau kita menemukan ciri-ciri ketiga ciri tersebut, maka kita namakan pembangunan itu menggunakan pendekatan otoritarian. Nah, nampaknya ketika pada waktu pembangunan di bawah Orde Baru lebih banyak mengarah kepada pendekatan otoritarian ini. Memang ada kelebihan dan ada juga kekurangannya pendekatannya. Tapi dalam jangka panjang ini tentu saja ini memungkinkan karena pada dasarnya pendekatan otoritarian ini menyebabkan pembangunan tidak berkelanjutan. Jadi itu kelemahan yang paling dasarnya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan tokenisme. Nah, ini ciri-cirinya. Pertama, program proyek menyerap aspirasi rakyat serta melibatkan mereka dalam bentuk tenaga, dana, dan material. Rakyat dapat mengajukan sejumlah rencana, tetapi putusnya di tangan pemerintah. Kepentingan nasional dikoordinasikan dengan kepentingan lokal. Kalau kita lihat ciri-ciri pendekatan tokenisme ini, nampaknya sekarang ini lebih banyak pembangunan sekarang itu adalah menggunakan pendekatan tokenisme. Nah, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan partisipatoris. Nah, ini ciri-cirinya pemerintah dan rakyat bermitra dalam pengambilan keputusan dan implementasi program dan proyek. Yang kedua, rakyat memutuskan dan bertanggung jawab dalam perencanaan implementasi program proyek dengan fasilitasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Yang ketiga, kepentingan lokal diartikan sebagai perwujudan dari kepentingan nasional. Nah, inilah yang sebenarnya yang didambakan sehingga ciri-ciri pembangunan semacam ini nanti pembangunan bisa berkelanjutan. Apa sih tujuan dan sasaran pendekatan partisipatoris? Pertama, tujuannya kalau pendekatan itu adalah meningkatkan kemampuan masyarakat miskin melalui proses belajar berdasarkan pengalaman agar menjadi pelaku. Kita tahu gitu ya, sebagian besar pada intinya, pada realnya gitu, kalau kita hitung penduduk miskin itu seperti kategori World Bank yang berpenghasilan $2 gitu ya, baru dianggap tidak miskin gitu ya, berarti sekitar 32.000 per orang. Jadi kalau sehari itu 32.000, dan kalau satu keluarga itu memiliki 5 orang gitu ya, dengan anak 3, ayah dan ibu gitu ya, berarti harus kali 5 aja, jadi sekitar 160.000 per bulan, atau sekitar hampir 5 jutaan lah gitu ya. Per bulan itu 5 juta baru dianggap pentas misalnya. Dan sekarang itu di Indonesia banyak yang pendapatannya kurang dari 5 juta per bulan gitu.
dengan anak 3 gitu. Makanya sebenarnya yang sangat penting itu pembangunan itu ya kepada orang miskin, sebab kalau orang yang tidak miskin apalagi orang kaya gitu ya bisa bergerak sendiri, bisa berjalan sendiri, tidak perlu dibangun juga, jalan sendiri, yang penting jangan ganggu mereka aja gitu ya. Sasarannya pengembangan fasilitasi ini adalah memfasilitasi penyadaran kritis, pengembangan organisasi, dan pengadaan sumber daya untuk transformasi sosial. Nah, ini penting juga penyadaran kritis ya, bahwa mereka itu bisa menjadi orang yang kaya gitu ya, bisa orang menjadi orang yang berpendidikan gitu ya, bukan hanya menyadarkan memang kodratnya menjadi orang miskin, itu perlu juga penyadaran kritis. Lalu pengembangan organisasi, nah ini kita lakukan gitu ya, nanti bagaimana caranya gitu ya supaya kita bersama-sama, jangan sendiri-sendiri gitu ya, bersama-sama itu akan lebih kuat gitu. Lalu pengadaan sumber daya untuk transformasi sosial. Nah, selama ini biasanya yang dilakukan adalah pengadaan sumber daya manusia, tetapi dibiarkan sehingga hilang gitu. Nah, inilah sasaran dari pembangunan partisipatoris itu. Nah, bagaimana kerangka pendekatan partisipatoris itu? Pertama, unitnya itu adalah komunitas lokal. Jadi unit yang dijadikan targetnya gitu ya, itu adalah komunitas lokal. Konsepnya ada partisipasi, kemandirian, demokratisasi, dan kesejahteraan. Jadi itu yang supaya orang itu ikut dalam pembangunan, supaya mereka itu bisa mandiri. Selanjutnya jangan terus disuapi terus, supaya terjadi musyawarah mufakat di dalam mengembangkan kegiatan, baik dalam perencanaan, dalam proses pelaksanaan, dalam pengawasan, dan ujungnya itu ada kesejahteraan. Lalu sasarannya itu adalah pemberdayaan untuk transformasi sosial. Objeknya orang miskin dan struktur sosial lokal. Jadi struktur sosial lokal ya, Bu. Lalu sarananya penanaman kesadaran kritis, pengembangan organisasi, pengadaan sumber daya seperti yang kita sebutkan tadi. Lalu pelakunya ya rakyat lokal, LSM lokal, dan organisasi pembangunan. Makna pembangunan dalam pendekatan partisipatoris. Proses masyarakat mengorganisir diri menjadi pelaku pembangunan. Jadi menjadi pelaku pembangunan. Mengapa jadi pelaku pembangunan? Ya sebenarnya sih yang akan mendapatkan kue pembangunan itu yang mereka yang menjadi pelaku. Kalau orangnya diem saja di luar ya nggak akan dapat apa-apa gitu ya. Justru karena jadi pelaku pembangunan itulah yang akan mendapatkan kue pembangunan itu. Manisnya gula itu kalau jadi pelaku, bukan jadi penontonnya. Nah, oleh karena itu kita bagaimana caranya kita bisa rakyat itu, terutama rakyat miskin itu menjadi pelaku pembangunan. Guna meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah, agar secara berkelanjutan dapat memperbaiki kehidupannya. Lalu yang kedua, proses mentransformasikan sistem sosial lokal agar mendukung perwujudan lingkungan sosial yang produktif. Nah, bikin ya supaya orang itu jangan malas-malasan, lebih produktif, lebih mandiri, lebih kolaboratif dan demokratis. Nah, itu yang mau ditransformasikan itu ya. Nah, bagaimana unsur tahapan pelaku pendekatan partisipatoris ini? Unsur pokoknya norma. Ya, unsur yang tahap pembangunnya seperti saya katakan tadi, penyadaran kritis. Pelakunya itu bisa LSM, bisa pemerintah dan lembaga lain dari luar pun dari dalam. Lalu unsur pembangunnya organisasi, namanya pengorganisasian masyarakat. Pelakunya itu bisa LSM, pemerintah dan lembaga lain. Lalu sumber daya, pengadaan sumber daya bisa pemerintah, donatur atau swasta ini. Jadi semua yang ada di dalam masyarakat itu terlibat semua di dalam unsur tahapan dan pelaku pendekatan partisipasi itu. Bagaimana indikator pendekatan partisipasi itu? Pertama indikator pembahasannya ya. Nah, unsur pembangunannya itu dari norma, tahapannya itu penyadaran, lalu indikator pembahasannya apa? Terciptanya kesadaran kritis untuk pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan. Jadi rakyat di struktur lokal di desa gitu ya, atau di tingkat kecamatan itu mampu memecahkan masalah sendiri, mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Itu yang sangat penting itu. Bahwa mereka itu harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri, bisa memecahkan masalah sendiri. Jangan terus dicekoki terus dari atas ini. Nah, itulah sebenarnya pentingnya pendekatan partisipatoris itu.
Lalu di bidang unsur pembangunan pengorganisasian masyarakat, ini indikator basisnya terciptanya civil society organization atau masyarakat madani gitu ya, sebagai wahana memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat madani ini adalah bukan unsur dari negara, bukan unsur dari keluarga. Nah, semua yang terlibat yang bukan dari kedua pelaku tadi merupakan civil society. Lalu ada yang namanya sumber daya, yaitu pengadaan sumber daya. Siapa ini indikator keberhasilannya? Terciptanya kesejahteraan secara berkeadilan, berkelanjutan pada warga masyarakat lokalnya. Itu yang sangat penting lagi ya. Terciptanya kesejahteraan secara berkeadilan dan berkelanjutan pada masyarakat lokal. Oleh karena itu, ada implikasi bagi kebijakan perencanaan pembangunan. Pertama, diperlukan kebijakan perencanaan yang mengakomodasi pergeseran paradigma pembangunan daerah dari orientasi sektoral ke orientasi wilayah dan masyarakat. Jadi, sektoral setiap bidang inginnya bekerja masing-masing, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perkebunan, pariwisata ya, itu sektoral. Tapi ke orientasi yang sifatnya wilayah, apa yang menjadi kebutuhan atau prioritas pembangunan di daerah tersebut? Misalnya kalau pertanian, ya, semua sektoral mendukung pertanian gitu. Dan masyarakat. Diperlukan kebijakan perencanaan yang mengintegrasikan tahap persiapan social preparation dengan tahap penghantaran sumber daya resources delivery dalam siklus program proyek. Jadi perlu diingat ini bahwa bagaimanapun juga sebelum menghantarkan sumber daya gitu ya, melakukan program dan proyek pembangunan gitu ya, itu harus persiapan sosial dulu gitu. Siapkan dulu masyarakat supaya mereka bisa menerima, bahkan bisa berpartisipasi. Lalu yang ketiga, diperlukan kebijakan perencanaan yang mengapresiasi proses bertahap dan jangka panjang dalam pembangunan. Implikasi bagi kepemimpinan ini diperlukannya kepemimpinan yang memfasilitasi berlangsungnya kolaborasi antara aktor pembangunan. Nah, jadi pemimpin itu jangan berjalan sendiri gitu ya, tapi bagaimana supaya berkolaborasi. Makanya kita sekarang itu di dalam administrasi publik itu yang kenal yang namanya pentahelix gitu. Walaupun sebenarnya ini dari konsep New Public Management, yang pertamanya itu ya dari ada revenue government, ada ada good governance, sekarang pentahelix ya, atau pemerintahan kolaboratif government gitu ya. Lalu selanjutnya diperlukannya pemimpinan yang memfasilitasi terciptanya perbaikan delivery system pada tingkat pengantaran program proyek dan messaging mechanism pada tingkat masyarakat menerima program dan proyek. Ya, jadi bagaimana menghantarkan proyek dan proyek itu seperti apa, lalu masyarakatnya seperti apa harusnya itu. Lalu yang ketiga diperlukannya kepemimpinan dalam merekrut menerima NGO dari luar daerah atau meningkatkan kapasitas NGO lokal dalam rangka memperkuat SDM persiapan sosial bagi siklus program proyek. Yang selanjutnya, yang keempat, diperlukannya indikator kinerja yang tidak hanya mengapresiasi hasil fisik finansial berjangka pendek, lebih juga hasil non fisik pemberdayaan masyarakat berjangka panjang. Nah, seperti yang tadi gitu ya, bahwa yang akan dibangun itu selain masyarakat miskin adalah sistem kemasyarakatan lokal. Apa sih sistem kemasyarakatan lokal itu? Pada dasarnya sistem kemasyarakatan itu ada 3 sistem, yaitu sistem komunitas lokal, ada sistem administrasi lokal, dan sistem pasar lokal. Dan di tengah-tengahnya itu ada keluarga. Karena keluarga inilah yang menyumbang kepada seluruh sistem yang ada ya, memberikan langsung kepada sistem komunitas lokal, sistem pasar lokal, dan sistem lokal itu keluarga. Termasuk sasaran dari pembangunan kita itu sebenarnya keluarga juga. Apa itu sistem pasar lokal? Sistem yang memproduksi dan atau mendatangkan barang dan jasa, sistem yang memasarkan barang dan jasa keluar sistem sosial lokal. Jadi yang namanya pasar lokal itu setiap orang-orang atau kelompok orang atau komunitas gitu ya, yang memproduksi barang atau yang lalu menjual pada pihak masyarakat atau pihak luar dari komunitas lokal tersebut gitu ya, atau yang mendatangkan apa yang diperlukan oleh komunitas lokal gitu. Itulah sistem pasar lokal. Lalu yang kedua, sejauh mana pelaku produksi dalam transaksi bisnisnya, khususnya menyangkut penentuan harga, pengangkutan produk ke pasar dan organisasi di kalangan pelaku produksi,
memiliki kekuatan yang berimbang dengan kontrol pasar itu sendiri. Nah, itu yang sangat penting dalam sistem pasar lokal itu. Bagaimana sistem pasar lokal berfungsi sebagai insentif bagi komunitas lokal dalam meningkatkan kemampuan komunitas dirinya. Jadi adanya swasta gitu ya, adanya pihak pengusaha itu harusnya memberikan kontribusi nilai tambah kepada masyarakat lokal gitu. Bukannya malah menghambat atau menghambat kesejahteraan mereka gitu ya, untuk menghambat untuk komunitas lokal, masyarakat lokal untuk mencapai kesejahteraannya gitu. Itu yang sangat penting harusnya yang perlu dipikirkan. Lalu apa yang dimaksud dengan sistem administrasi lokal? Pertama, ini memberikan kesempatan yang sama kepada berbagai golongan sektor masyarakat dalam mengakses sumber daya tambahan prestasi dari eksternal. Itu yang sangat penting itu. Jadi bahwa sistem administrasi lokal itu ya, katakanlah pemerintah itu harus bisa memfasilitasi setiap orang itu bisa mengakses sumber daya tambahan dari eksternal, dari luar komunitas lokal tersebut. Kalau dari desa lain, kalau dari kecamatan lain itu. Lalu memfasilitasi akses sumber daya eksternal, memperhatikan beragam aktivitas yang diinisiasi oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau ada kreativitas dari masyarakat desa gitu ya, harusnya dari kecamatan, dari kabupaten, dari provinsi atau pusat itu bisa memfasilitasi itu semua ya. Lalu yang selanjutnya memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi di antara berbagai agen pembangunan dalam menyalurkan sumber daya ke dalam prioritas. Nah, itu juga fungsinya administrasi lokal pemerintah itu, bagaimana mengkolaborasikan, mengkoordinasikan berbagai agen pembangunan itu untuk menyalurkan sumber daya itu ke dalam komunitas lokal. Lalu yang selanjutnya keempat adalah perbaikan mekanisme organisasional antara agen pembangunan dengan sistem komunitas lokal guna efeknya sistem pengaturan sumber daya. Nah, ini yang sangat penting lagi, bagaimana mekanismenya yang harus diatur itu antara agen itu supaya komunitas lokal itu efektif dalam mendapatkan sumber daya itu, lalu memanfaatkannya itu. Nah, yang selanjutnya adalah sistem komunitas lokal. Nah, sistem yang membangun jalinan hubungan antar rumah tangga sehingga berbagai rumah tangga tersebut terintegrasi dan menciptakan kohesi sebagai suatu komunitas. Jadi antar keluarga itu terjadi kohesi, menyatu, terintegrasi dengan baik menjadi suatu komunitas. Karakteristik struktural fungsional komunitas lokal tersebut terutama dihubungkan dengan aksi kolektif dan aktivitas organisasi yang berlangsung di dalamnya. Aksi-aksi seperti gotong royong dalam pembuatan jalan, gotong royong dalam penggarapan sawah, gitu, gotong royong dalam hal misalnya dalam mengadakan pesta pernikahan, pesta sunatan, gitu ya, gotong royong di dalam hal membangun rumah, gitu. Itu kira-kira struktur fungsional macam itu bisa dikembangkan, gitu ya. Lalu yang ketiga, menyediakan basis sosial lokal bagi rumah tangga untuk berinteraksi satu sama lain, baik untuk aktivitas produksi maupun untuk konsumsi mereka. Nah, ini sebenarnya bagaimana ya interaksi satu sama lain itu, untuk bagaimana kerjasama dalam misalnya tadi memproduksi padi gitu, memproduksi bahan bangunan, memproduksi makanan ringan atau mungkin produk tertentu lainnya, dan bagaimana mengurusi konsumsi mereka itu. Nah, yang keempat yang jadi faktor utama juga yang harus kita telisik itu adalah rumah tangganya. Pada dasarnya rumah tangga itulah sebenarnya berlangsungnya setiap kegiatan manusia, ya. Pertama, kalau dilihat itu ada di sisi ini, ada sisi kiri ini ada produksi. Setiap rumah itu ada kegiatan produksinya, ada kegiatan konsumsinya, ada kegiatan manajemennya. Nah, apa yang dilakukannya, sasarannya itu ya ada kegiatan, ada fisik, ada manusia, dan moneter. Nah, apa yang diproduksi, sistem produksi di rumah tangga ya, pertama kalau dilihat fisik itu produksi itu memerlukan tanah untuk produksi, seperti tanah pertanian atau fasilitas irigasi, itu perlukan fasilitas fisik untuk bisa rumah tangga berproduksi. Kalau misalnya dia itu petani gitu ya, maka dia membutuhkan fisiknya itu harus ada saluran irigasi, ada tanahnya gitu, ada jalan untuk angkutan hasil produksinya gitu, ada sarana untuk mengangkutnya kan gitu. Lalu kalau produksi yang dibutuhkan produksi itu manusia, tenaga kerja domestik. Nah, terutama biasanya kalau dulu itu adalah anggota keluarga, sekarang bisa tenaga kerja sekitarnya, anggota keluarga lain kan gitu.
Lalu dari segi moneter, produksi adalah produk dan kapital produksi dalam bentuk kas atau lainnya. Jadi bagaimanapun juga hasil dari produksi itu berupa barang dan jasa gitu ya, yang juga sebenarnya bisa bentuknya itu jadi punya uang itu dari hasil produksinya itu ya. Lalu kalau dari sisi konsumsi rumah tangga itu, pertama dari fisik itu ya pasti bisa mendapatkan kehidupan yang baik seperti rumah dan air bersih. Nah, rumah dan air bersih kan gitu minimalnya. Termasuk rumah itu listriknya, gitu, air bersihnya, sanitasinya kan gitu. Lalu kalau segi manusia, konsumsi itu anggota keluarga yang hidup bersama dan membagi pendapatannya. Jadi anggota keluarga untuk konsumsi sandang pangan papan itu, maka dia menggunakan pendapatannya untuk mendapatkan itu. Lalu moneter itu adalah konsumsi untuk mencapai kesejahteraan pendidikan dan kehidupan lainnya. Nah ini pasti konsumsi itu pasti menggunakan uang lah gitu ya, untuk yang lainnya. Dan aktivitas yang ketiga itu rumah tangga itu biasanya manajemen. Nah, pertama kalau dari segi fisik hak untuk menggunakan dan mengalokasikannya. Nah itu yang sangat penting ya, mana yang boleh mana yang tidak boleh gitu ya. Lalu dari manusia itu hak mengelola tugas atau pekerjaan, dan yang monitor itu mendistribusikan uang untuk apa saja gitu ya, untuk kesehatan, untuk makan, untuk papan, untuk jaminan hari tua gitu ya. Nah itu saya kira ini yang kalau kita bagaimana membedah rumah tangga itu, kalau kita mau mau memberdayakan mereka melakukan pendekatan bersih, ini saja kira-kira diteliti mana yang tidak berfungsi dengan baik ini yang dari 9 kotak ini ya. Nah, tinggal diperbaiki saja kalau yang tidak baik gitu ya. Misalnya kalau dalam hal distribusinya, misalnya kalau di masyarakat itu habis panen lalu beli macam-macam ya, seperti di beberapa daerah itu begitu panen beli kulkas, beli sepeda motor, beli mobil bahkannya, tapi tidak ada kegunaannya gitu ya. Kulkas tidak ada listriknya, motor juga cuma dipakai jalan-jalan gitu, jadi tidak produktif. Nah itu perlu distribusi gitu, pengelolaan semacam itu. Itu contohnya bagaimana harusnya pemerintah atau sistem administrasi lokal itu dan sistem komunitas lokal itu membantu keluarga itu gitu ya, supaya bisa berdaya. Nah selanjutnya ini juga ada pembangunan berkelanjutan. Jadi sekali lagi bahwa pendekatan partisipatoris itu pada dasarnya ingin supaya pendapatannya berkelanjutan. Apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Konsep berkelanjutan berkaitan dengan monitoring dan evaluasi. Suatu proyek disebut berkelanjutan bila mampu menghasilkan tingkat manfaat yang tepat dalam jangka waktu lama setelah berakhirnya bantuan keuangan utama, bantuan manajerial dan teknik dari donor eksternal. Itu yang sangat penting itu ya. Faktor-faktor berkelanjutan contohnya dalam pelayanan sosial, misalnya mengembangkan kemampuan mempertahankan manfaat hasil dari bantuan proyek setelah bantuan dihentikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan misalnya komitmen dan kebijakan pemerintah. Organisasi pelaksana skala nasional, komitmen antar pemimpin dan masyarakat terhadap pelayanan sosial dan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan dan peran pemerintah dan swasta. Komunitas lokal, masyarakat setempat, dan komitmen terhadap tujuan para pejabat, pemimpin dan masyarakat, dukungan dan insight dari pemerintah. Sedangkan kalau dari segi organisasi manajemen, kepemimpinan manajerial untuk mendefinisikan tujuan, pembangunan struktur dan administrasi program, kemampuan organisasi, staf, logistik, pelatihan SIM untuk mempertahankan program. Sedangkan di komunitas lokal adalah para pemimpin dan manajer lokal diorganisir, para penerima manfaat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan, kemampuan organisasi tempat dikembangkan untuk melaksanakan dan mempertahankan pelayanan, diperlukan pengumpulan data dari berbagai sumber. Nah, kalau dari segi keuangan, anggaran pemerintah dan alokasi nilai tukar asing untuk menutup biaya operasional, pemeliharaan dan depresiasi diatur secara bertahap selama proyek. Sedangkan untuk komunitas lokal, sebagian masyarakat untuk fasilitas dan pengoperasian restribusi pengguna ditetapkan. Kalau dari segi teknologi ini, pertama dilihat dari kemampuan untuk memilih, menyesuaikan dan meninjau dan mempertahankan teknologi, program, termasuk aset penyusian. Kalau dari segi masyarakat mampu mengoperasikan dan mempertahankan teknologi dan berperan dalam pemilihan teknologi. Kalau lihat dari sosial budaya, tujuan dan teknologi program dapat diterima
peran gender ditentukan dalam sistem informasi, membuat manajemen mengetahui perspektif penerima manfaat. Para wanita yang terlibat dalam program mempunyai peran, tanggung jawab diidentifikasi, teknologi diterima, pemberikan setempat atas program. Lingkungan, kebijakan dan peraturan untuk melindungi lingkungan, partisipasi lokal dan pengembangan minat melindungi lingkungan. Rancangan dan pelaksanaan proyek, proyeksi, prioritas dan tujuan proyek, jadwal waktu, kemampuan organisasi, tahapan proyek dan keluasan. Pilot project untuk memperoleh partisipasi dan mempelajari apa yang dapat berhasil dan replikasi kelanjutannya. Kelayakan yang telah diuji. Nah, rancangan pelaksanaan proyek ini dalam menyeimbangkan tujuan di masa kini dan pembangunan kelembagaan jangka panjang, monitoring dan evaluasi untuk menelusuri kinerja dan dampak. Layak energi. Pengaruh dari luar, kestabilan politik, masyarakat yang demokratis, ekonomi pasar internasional, dan masih mendukung pertumbuhan ekonomi. Diperolehnya pengembangan teknologi, informasi, dan dukungan donor. Kestabilan politik lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan, kesempatan pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan pekerjaan dan pendapatan yang mendukung pelayanan sosial lokal. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.